kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Usuluddin dan Adab jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan mempresentasikan makalah kami dalam mata kuliah Mazahib Tafsir dengan tema Tafsir pada era Nabi Muhammad SAW. Saya Melisa Ania Zulita dengan NIM 181320002. Saya Sofa Alifia Salsamil, NIM 1813219. Saya Cinta Nurul Imani dengan NIM 1813-2006. Saya Siti Holilah dengan NIM 1813-2009. Saya Nina Maharani dengan NIM 1813-2001. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selamat menyaksikan. Yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Dr. Haji Fauzul Imam MA. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab, Profesor Dr. Haji Budi Mufrodi Mawardi LC.MAG. Yang terhormat kepada Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2021 sekaligus dosen pengampu mata kuliah Mazhab Tafsir Dr. Haji Badruddin MAG. Tak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Tafsir pada era Nabi Muhammad SAW. Nah, bab 1 akan dijelaskan oleh Cinta Nurul Imani tentang tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selain beliau menerima wahyu, beliau juga adalah seseorang yang memahami Al-Quran dengan baik, baik secara global maupun secara terperinci. Dan Nabi Muhammad juga adalah seorang yang pertama kali yang menafsirkan Al-Quran, dan penafsirannya itu mencakup tentang ibadah, muamalah, serta akidah yang akan disampaikan kepada umatnya. Nah, berarti di sini awal munculnya Al-Quran ialah penafsiran Al-Quran ialah sejak ayat Al-Quran itu sendiri diturunkan. Jadi di sini sumber penafsiran Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dalam praktiknya Nabi Muhammad SAW beliau mengambil ayat Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lainnya. Jadi ketika ada ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran atau penjelasan dari Nabi, terutama dalam hal syariat maupun ibadah, maka wahyu Allah itu akan turun. Dan Nabi Muhammad pun akan menggunakan wahyu yang turun tersebut untuk menjelaskan ayat yang sebelumnya membutuhkan penafsiran.
Nah, contoh di sini mengenai penafsiran Nabi yang bersumber dari Nabi Muhammad yang bersumber dari wahyu Allah Al-Qur'an, yaitu di sini ada surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman mereka tidak akan memperadukan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan serta mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan kemudian ayat tersebut ditafsirkan dengan surat Al-Luqman ayat 13. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu itu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya yakni eksistensi pada tafsir masa Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh Sofa Alifia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi dari Al-Quran. Nah, waktu Al-Quran diturunkan, Rasulullah itu diberikan wahyu oleh Allah. Terus Rasulullah itu menjadi mubayyin bagi para sahabat-sahabatnya. Rasulullah menjelaskan tentang ayat dan arti dari Al-Quran tersebut, seperti firman Allah yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya keterangan mukjizat dan kitab-kitab yang kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Di sini Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satunya di antaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang paling sahih, Kemudian yang akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri Sofa Alifia. Selanjutnya tema berikutnya adalah karakteristik tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh Nina Maharani. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sini saya akan menjelaskan karakteristik penafsiran pada masa Nabi Muhammad SAW. Di setiap era, di setiap masa, pastikan ada ciri khas atau karakteristik tersendiri. Begitupun dengan tafsir. Tafsir juga memiliki karakteristik di setiap eranya gitu. Begitupun dengan penafsiran pada masa Nabi. Adapun karakteristiknya itu yang pertama, penafsiran Nabi itu bersifat praktis atau beliau hanya menjelaskan ayat-ayat yang bermasalah, ayat-ayat yang sulit dipahami oleh para sahabat. Karena Nabi itu tidak menjelaskan seluruh ayat Al-Quran, akan tetapi Nabi hanya menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami oleh sahabat. Kemudian Nabi hanya menjelaskan ketika sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang apa yang sahabat tidak ketahui, tentang apa yang sahabat tidak pahami mengenai ayat tersebut. Barulah Nabi itu menjelaskan, barulah Nabi itu menafsirkan ayat tersebut, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, penafsirannya itu diterima tanpa adanya kritikan, karena Nabi itu merupakan mufasir pertama. Nabi itu merupakan rujukan bagi mufasir-mufasir setelahnya gitu ya. Jadi tidak ada kritikan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu penafsiran Nabi Muhammad bersifat ijmal atau global. Nabi Muhammad tidak menjelaskan ayat Al-Quran itu secara terinci gitu, tidak menjelaskan dari segala aspek, tetapi langsung kepada inti pembahasan. Makanya penafsiran Nabi itu tidak melebar ke mana-mana pembahasannya, tetapi langsung kepada
pada inti pembahasan, sehingga penafsiran Nabi mudah untuk dipahami seperti itu, mudah untuk dipahami karena bahasanya juga tidak berbelit-belit, langsung ke inti pembahasan. Selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya itu belum ada pembukuan pada masa Nabi Muhammad SAW, belum ada pembukuan tafsir, karena pembukuan tafsir itu dilakukan ketika awal masa Abbasiyah. Seperti itu, mereka mengumpulkan tafsir itu dengan mengambil ayat, kemudian mereka mengambil nukilan-nukilan dari penjelasan ayat tersebut. Itu. Kemudian juga perkataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW itu juga cara Nabi dalam menjelaskan ayat Al-Quran, cara Nabi dalam menjelaskan ayat yang tidak diketahui oleh sahabat, seperti itu. Mungkin untuk karakter penafsiran Nabi Muhammad hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nina Maharani. Yang selanjutnya adalah materi tentang sumber-sumber tafsir pada era Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Holilah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang sumber penafsiran Al-Quran pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wahyu. Apa sih wahyu itu? Wahyu menurut bahasa yaitu isyarat yang cepat, sedangkan wahyu menurut istilah adalah pemberitahuan Tuhan kepada Nabi, kepada para Rasul dengan tentang hukum-hukum, berita maupun cerita dengan cara yang samar, tetapi tetap meyakinkan kepada Nabi, tetap meyakinkan kepada Rasul bahwa apa yang telah disampaikannya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril berupa Al-Quran, berupa beberapa penggalan ayat Al-Quran yang pada saat itu sesuai dengan persoalan atau kondisi yang terjadi. Nah, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang tidak mungkin tercampur baur dengan perkara yang batil. Jadi, ketika ayat Al-Quran membutuhkan penjelasan Nabi, maka wahyu Allah langsung turun. Nah, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 51 tentang tata cara menyampaikan apa yang dikehendakinya kepada Nabi ataupun Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin aw yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhya bi'idnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Yang mana artinya, dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dan dengan dia kecuali dengan perantara wahyu, atau di belakang tabir, atau mengutus dengan seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Mungkin itu paparan tentang sumber materi yang ada pada saat Nabi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Siti Holilah. Usai sudah presentasi dari kelompok kami, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman semua. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Ya baik, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Izin bertanya, dari mana kita mendapatkan tafsiran Nabi di masa sekarang? Dan mungkin itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Maaf kalau misalkan ada kesalahan. Jadi dari mana kita bisa melihat penafsiran Nabi di masa yang sekarang gitu ya? Sebenarnya
Nabi Muhammad itu udah sampai kepada kita, udah kita jumpai. Karena apa? Karena tafsiran yang sekarang itu tidak akan ada kalau Nabi Muhammad tidak tafsirkan. Gitu. Kita juga udah tahu hadis-hadis gitu kan. Kita bisa lihat dari kitab-kitab hadis. Itu juga kan hadis merupakan cara Nabi dalam menafsirkan ayat Al-Quran gitu. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar tafsiran Nabi Muhammad itu udah kita ketahui, udah sampai kepada kita, udah kita jumpai gitu. Melalui tafsir-tafsir yang lain, sahabat juga kan merujuk ke Nabi dulu gitu. Terus penafsiran yang sekarang juga kalau misalkan menggunakan metode bil maksur. Nah, si mufasir ini pasti menafsirkannya itu yang pertama ayat Al-Quran itu sendiri, kemudian menggunakan hadis Nabi, kemudian dari pendapat sahabat dan ulama. Jadi seperti itu penafsiran Nabi itu udah kita sering jumpai sebenarnya. Mungkin hanya itu jawabannya. Dari teman-teman yang ada yang ingin menambahkan? Ada. Baiklah, terakhir penutup kami dari kelompok selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianti. Saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu hanya menjelaskan ayat-ayat yang tidak dimengerti oleh sahabat. Kira-kira ayat-ayat apa saja sih yang sulit dimengerti oleh sahabat itu? Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang sulit dipahami atau para sahabat itu salah paham dalam memahami ayat tersebut. Itu tuh ayat yang udah tadi dijelasin sama Cinta, cuma kita nggak menjelaskan secara rinci. Jadi itu ayat Quran surat Al-An'am ayat 82. Lengkap ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman. Nah, para sahabat ini beranggapan atau berpemahaman seperti itu, kezoliman di situ zolim terhadap diri sendiri, menganiaya diri sendiri atau zolim kepada orang lain seperti itu ya. Akan tetapi Nabi Muhammad menjelaskan bukan seperti itu gitu. Tapi zolim di situ adalah zolim ketika kita menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi kita zolim kepada Allah karena kita sudah menyekutukan Allah. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan ayat Quran surat Al-Luqman yang minasyirka ladumun adim, sesungguhnya kezaliman sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim di situ bermaksud kesyirikan seperti itu. Berarti kesyirikan karena kita zalim sudah menyekutukan Allah. Gitu. Mungkin hanya itu. Terakhir dari kelompok kami, kelompok 2, kami memohon maaf apabila masih sekali banyak kesalahan dalam cara kami menjelaskan materi tersebut. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat kita ambil pelajarannya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.